Sekarang mungkin kita masuk ke topik utama kita nih, yaitu market update ya, kondisi perkembangan IHSG terkini secara top down analisis ya. Baik, Pak Riko, mungkin saya akan buka. Kalau misalnya kita bicara tentang top down analisis, kita kan bicara mulai dari kondisi global gitu ya, kemudian kita bicara sektoral, domestik, dan terakhir ke masing-masing emitennya. Nah, mungkin kita bisa mulai dari perkembangan atau situasi dari pasar internasional nih. Gimana nih, Pak Riko? Silakan. Oke, mungkin kita bahas dari United States dulu kali ya, dari Amerika nih. Kalau kita ngeliat Amerika dan beberapa negara maju lainnya, itu memang mereka tahun lalu sempat outperform kita. Karena kenapa? Karena kita masih struggle dengan COVID, sedangkan mereka udah selesai dengan COVID gitu kan ya. Jadinya itu yang menyebabkan kita kalah dari mereka. Tapi tahun ini kita ngomong Amerika dan negara maju lainnya itu lagi struggle dengan yang namanya inflasi, Bang, gitu. Jadi inflasi ini tinggi banget, bahkan tertinggi sejak 1970-an ya kalau nggak salah US itu. Jadi ini menyebabkan kekhawatiran juga nih, karena penyebabnya banyak. Jadi yang pertama karena COVID seluruh dunia udah hampir selesai lah ya. Kayak kita aja kan sekarang udah hampir kayak non COVID gitu ya. Terus itu menyebabkan permintaan seluruh dunia meningkat gitu kan. Jadi di Amerika juga sama gitu. Itu terjadi juga. Jadi ada namanya demand pull inflation. Sedangkan harga di sisi lainnya dari sisi supply itu ada cost push inflation gitu. Yang disebabkannya cost push inflation ini disebabkan oleh tingginya harga-harga komoditas gitu. Jadi ini menyebabkan inflasi di Amerika dan negara-negara maju itu lagi tinggi-tingginya nih. Yang dikhawatirkan adalah kalau inflasinya terlalu tinggi nih, purchasing power akan melemah gitu. Melemah, jadi orang nggak bisa beli gitu kan. Karena harganya terlanjur terlalu tinggi gitu. Nah, ini yang lagi dikhawatirkan dari negara-negara maju. Apa yang terjadi kalau purchasing power melemah? Artinya pertumbuhan dari negara tersebut akan turun gitu. Kalau pertumbuhan negara turun yang dilambangkan dengan real GDP turun, itu akan terjadi outflow gitu dari negara tersebut gitu. Outflow-nya kemana? Satu bisa ke komoditas, artinya komoditas bisa aja semakin tinggi lagi gitu kan. Yang kedua bisa lari ke ke negara lain gitu. Outflow-nya itu lari ke negara lain, which is bisa aja ke Indonesia juga gitu, karena kita yang namanya outflow ya ke semua negara, bisa aja Indonesia kena juga gitu. Itu yang terjadi di negara maju sana gitu. Yang kedua ada lagi dari geopolitical risk gitu kan. Seperti yang kita tahu, Rusia lagi menginvasi Ukraina, katanya mau damai, tapi ya kelihatannya dramanya belum selesai gitu kan ya. Dan juga panas nih antara blok barat sama blok timur nih sekarang. Kita kalau saya dengerin komentar-komentarnya dari Joe Biden, dari Vladimir Putin gitu ya, dari China juga, Xi Jinping gitu, itu kelihatannya ini lagi sama-sama panas nih. Ini bisa menyebabkan ya balik lagi ya. Ya semoga nggak terjadi sih ya, semoga nggak terjadi, tapi bisa aja terjadi World War 3 gitu kan, World War 3. Tapi dalam jangka pendek bisa terjadi supply shocks. Supply shock itu artinya kita tahu nih sekarang lagi mahal-mahalnya nih komoditas gitu. Tapi kalau kayak Rusia adalah salah satu ini juga ya, yang punya sumber daya besar juga gitu kan. Nah, ketika lagi dalam mode perang, itu akan di-squeeze lagi supply-nya. Supply ke seluruh dunia lebih sedikit lagi, dan itu menyebabkan harga komoditas lebih tinggi lagi. Itu yang sebenarnya sedang terjadi di dunia. Tapi untungnya kita, Indonesia, satu, kita masih mode recovery, which is belum terlalu recover, dan inflasi belum terlalu tinggi, at least sampai hari ini gitu kan ya, sampai bulan Maret kemarin gitu. Kita akan lihat lebih ke sana lagi nanti ketika ini harga BBM mulai dinaikin nih sekarang. Itu dari domestik kita. Terus juga kita bukan yang membela blok timur ataupun blok barat gitu. Jadi satu, kita nggak punya masalah dengan inflasi at least sampai hari ini. Yang kedua, kita juga bukan negara yang berpihak ke blok barat ataupun ke blok timur. Which is sebenarnya kita bagus, kita ada di net neutral position, dan kita bisa menjadi supplier dari negara-negara yang lagi ribut ini. Jadi sebenarnya Indonesia cukup diuntungkan ya kalau menurut saya secara makroekonomi gitu Pak.
Baik, baik, luar biasa ya. Nanti mungkin kita akan dive down lagi nih lebih dalam terkait kondisi ekonomi makro kita ya. Tapi sedikit poin yang cukup menarik disampaikan Pak Riko, yaitu kondisi ekonomi di Amerika Serikat ya, di Wall Street, di mana ini terjadi inflasi tertinggi sepanjang sampai dari 40 tahun terakhir ya, dari tahun 70 gitu. Dan kemudian ini bisa menyebabkan inflasi yang tadi disebabkan cost push sama demand pull gitu ya, karena adanya kenaikan harga komoditas. Di sisi lain, The Fed pun menaikkan suku bunga gitu ya. Dan bahkan saya dapat data terbaru terkait job claim ya. Ini sepertinya menunjukkan data yang positif juga nih terkait pengangguran gitu yang mulai berkurang ya akibat aktivitas yang mulai kembali. Jadi bisa kita katakan kalau di Amerika Serikat ini kondisinya sudah mulai membaik, begitu Pak Riko? Sebenarnya kalau memang demand-nya ada, betul, di Amerika ada. Makanya saya bilang tadi ada demand pull dan juga cost push gitu kan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika nanti cost-nya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi gitu Pak. Karena kita ngelihat trennya dari inflasi Amerika itu juga belum reda ya gitu kan. Kita mungkin bisa kita inikan lagi, kita bisa turunkan, kita mesti ngelihat lagi gimana efek dari bulan lalu ya. Bulan lalu kan meningkatkan suku bunga dan juga mulai tapering off gitu ya. Kita harus lihat impact-nya nanti gimana nih ke ini kita, ke Amerika sana gitu ya terutama ya. Jangan sampai ketika mereka melakukan itu malah purchasing power-nya malah lebih turun gitu. Karena kan sebenarnya meningkatkan suku bunga itu memang menahan dari demand pull inflation, tapi cost push-nya ini nggak ditahan gitu. Cost push-nya kita nggak bisa tahan, itu adalah dari sisi supply. Sedangkan kebijakan moneter itu untuk mengatur sisi demand gitu kan. Nah itu yang sebenarnya harus kita ngelihat lagi nih ke depannya. Jangan sampai satu, menaikkan tingkat suku bunga malah nambah inflasi, dan juga yang kedua dengan jobless claim-nya yang makin turun, itu demand pool-nya makin naik juga gitu. Jadi sebenarnya cuman balancing doang gitu. Sebenarnya nggak ada efek ke Amerika. Itu yang harus sebenarnya diperhitungkan oleh investor juga gitu di Amerika sana. Baik, baik. Jadi ada faktor-faktor lain yang harus dianalisis lebih dalam ya. Betul. Nah, selanjutnya terkait kondisi situasi geopolitik nih antara Rusia dan Ukraina ya, walaupun masih konfliknya masih tinggi gitu ya, cenderung istilahnya masih eskalasi gitu. Tapi sepertinya kondisi udah mulai membaik karena harga komoditas sudah mengalami penurunan dan mata uang rubel ya belakangan ini saya lihat mengalami kenaikan nih, yang artinya udah mulai ada stabilisasi ekonomi di sana. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Riko terkait situasi ini? Ya, memang mulai stabil ya kelihatannya ya, karena kemarin itu sempat Ukraina juga udah mau nurut gitu ya sama Rusia gitu. Untuk saat ini betul itu keadaannya sudah mulai membaik gitu. Tapi sebenarnya dibilang membaik iya, tapi belum selesai gitu kan ya. Jadi kita harus benar-benar melihat ini tuh udahlah low risk untuk terjadi keributan selanjutnya gitu. Baru kita bisa bilang itu aman gitu. Sedangkan saat ini kelihatannya masih ada tensi yang tinggi antara blok barat sama blok timur. Jadi kita nggak ngomongin lagi Rusia sama Ukraina. Karena Rusia sampai saat ini masih kena sanksi kan ya, dikeluarkan dari SWIFT gitu. Itu jaringan bank internasional gitu. Kemudian juga dari Rusia sendiri ternyata juga bilang kalau dia bukan dari negara teman mereka, allies mereka, itu nggak bisa tuh beli oil, harus pakai rubel gitu. Sedangkan kalau kayak China yang sekutu dia atau Korea Utara itu bisa beli juga dengan yuan gitu kan. Bisa pakai yuan, either yuan atau rubel gitu. Dan juga mereka lagi mengurangi untuk ketergantungan terhadap US dollar. Itu yang bikin Amerika juga panas nih. Wah, kenapa nih nggak mau pakai USD? Itu kan sebenarnya mungkin itu yang akan jadi the next thing di luar Rusia dan Ukraina gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya saya juga perhatikan sih sebenarnya, gimana nih ke depannya. Apakah tensi itu bisa turun atau malah bisa naik lagi gitu. Baik, baik ya. Jadi tensi antara blok barat dan blok timur ya. Tapi untungnya Indonesia ini diuntungkan gitu ya, karena posisi kita ada di tengah-tengah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Riko. Nah, mungkin kita bisa sedikit elaborasi nih ya terkait kondisi makro kita ya. Jadi tadi saya sempat melihat beberapa data ya, kalau kita nih banyak berita bagusnya tapi juga ada berita negatifnya gitu ya. Mungkin salah satunya tadi seperti yang diketahui kenaikan harga BBM gitu ya, mulai dari Pertamax dan nanti kemudian rencananya juga Pertalite dan gas 3 kilo itu ada inisiasi untuk dinaikkan tuh dari Pak Luhut kemarin disampaikan gitu ya. Tapi di sisi lain APBN kita surplus ya. Ini tertinggi juga di dalam neraca perdagangan kita tertinggi selama 22 bulan berturut-turut gitu ya. Nah, ini
ada berita bagus dan ada berita kurang bagus. Kira-kira bagaimana nih update terkini dari situasi makro kita? Silakan Pak Riko. Oke, dari Indonesia sendiri ya. Menurut saya Indonesia ini masih cukup menarik dengan harga komoditas yang tinggi ya, terutama coal, nikel dan juga CPO yang tinggi. Itu sebenarnya kita bisa mencatatkan trade surplus yang lumayan gitu. Bahkan saat oil lagi tinggi-tingginya kayak gini pun, yang which is kita tahu oil itu merupakan net importer dari oil gitu kan. Itu kita masih bagus, ekonomi kita masih kuat gitu kan. Ya balik lagi saat ini yang dilihat adalah satu, bagaimana nih demand setelah COVID itu selesai. Karena pasti nih ada orang yang udah lama nih nggak liburan nih, pengen liburan. Nah, itu pasti kan menyebabkan adanya demand pull. Terus ada juga orang yang apa ya, mungkin mall misalnya, mall biasa sepi jadi rame lagi, itu kan pasti ada demand tuh, demandnya naik gitu. Apakah itu akan menyebabkan peningkatan juga pada volume penggunaan bahan bakar gitu ya, minyak gitu kan, karena itu akan menyebabkan inflasi juga nih pastinya nih. Kalau inflasi dan juga trade kita mulai banyak importnya lebih banyak, itu bisa menyebabkan defisit. Tapi so far kalau kita ngelihat kayak dari harga batu bara dan kawan-kawan yang tinggi itu sebenarnya kita masih bisa apa ya, balancing itulah supaya tetap surplus gitu. Mungkin yang teman-teman mesti concern juga adalah di China itu kan lagi mulai beberapa lockdown lagi ya, beberapa kota karena adanya COVID lagi. Itu bisa menyebabkan penurunan ekspor batu bara juga, karena kita tahu Cina itu ekspornya 50% dari total ini kita. Jadi cukup besar lah si China ini, kita harus perhatikan. Tapi all in all sebenarnya kita masih cukup diuntungkan dengan trade surplus ini gitu. Tinggal inflasinya nih gimana. Jangan sampai inflasi taunya purchasing power kita turun juga. Itu sih yang harus diakalin oleh pemerintah. Dari mana ngakalinnya? Dari trade surplus kita selama ini. Satu, misalnya dengan memberikan subsidi ke sektor-sektor yang lagi lagi kurang diuntungkan. Misalnya subsidi BBM atau subsidi minyak goreng ataupun mengenakan pajak ke produsen batu bara, produsen nikel, produsen CPO, which is itu yang lagi diuntungkan kan. Gimana menstabilisasi keadaan nasional kita itu menjadi penting menurut saya buat kita. Baik ya, jadi walaupun kita masih dibayang-bayangi situasi inflasi ya, ini akibat kenaikan harga BBM, tapi data terkini masih menunjukkan aman ya. Ini saya melansir data dari Trading Economics, kita masih di angka 2,64 ya level inflasi kita ya. Jadi saat ini masih fine, tapi kita masih menanti beberapa bulan kemudian nih, apakah kelihatan nggak dampaknya dari kenaikan ini. Dan di sisi lain, ini saya juga lihat data terkait kedatangan turis ya. Ini sudah meningkat sebanyak 152% nih ke Indonesia, jadi bisa meningkatkan demand ya. Nah, terima kasih. Tapi kalau menurut pandangan Pak Riko, seberapa exposure kita terhadap inflasi itu seberapa besar, Pak? Apakah nanti begitu terjadi, ini akan langsung kena nih ke sektor ekonomi di makro kita? Gimana pandangannya? Oke. Inflasi menurut saya masih bisa distabilisasi sih, Pak, kalau dari kita ya. Karena kita berbeda dengan US gitu. US nggak punya banyak pilihan gitu untuk menstabilisasi mereka punya ekonomi saat ini at least. Kenapa? Karena mereka punya level hutang juga tinggi gitu kan. Level hutang mereka tinggi, balance sheet the Fed itu udah sangat tinggi, sedangkan kita itu masih kita masih bisa bayar utang waktu Januari. Ketika orang-orang sibuk nyari utang, cari pendanaan buat negaranya, kita bisa bayar utang. Which is artinya kita punya kelonggaran nih dari segi finance gitu kan. Itu bagus gitu. Tapi dengan kenaikan harga komoditas pasti ada sektor yang diuntungkan dan dirugikan. Contohnya tadi CPO naik, bagus buat ekspor kita. Tapi dalam negeri juga pasti teriak-teriak nih, wah minyak goreng mahal dan lain-lain gitu kan. Itu pasti. Batu bara naik, wah tapi listrik juga naik nih, gimana nih, pasti kan gitu kan. Ini adalah gimana pinter-pinternya pemerintah sekarang. Kondisinya adalah yang megang kartu as sekarang adalah pemerintah, gimana mereka menstabilisasi itu gitu. Jadi nggak ada satu pihak yang sangat diuntungkan, tapi pihak lain dirugikan. Distabilisasi, oke lah, bolehlah kalian untung, tapi jangan gede-gede dong. Sumbang dong ke yang lagi dirugikan gitu. Nah kalau itu terjadi, menurut saya ekonomi kita akan tetap kuat.
walaupun ada inflasi, tapi inflasinya nggak akan segila seperti di Amerika ataupun Eropa sana gitu Pak. Baik, baik. Yang pasti sudah ada rencana dan antisipasi ya dari Betul. pemerintah ya, dan juga banyak stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga level inflasi itu dalam kendali gitu. Jadi Betul, cukup betul. optimis ya kalau saya menurut pandangan saya nah, terkait kondisi ekonomi Indonesia beberapa waktu ke depan. Nah, terima kasih Pak Riko. Sekarang mungkin kita masuk ke IHSG kita nih Pak ya. Bagaimana nih pergerakan IHSG secara teknikal nih, baik jangka pendek maupun sampai akhir tahun ya di 2022. Silakan pandangannya Pak Riko. Iya, kalau untuk jangka pendek kita masih uptrend ya Pak ya. Seperti yang Bapak bilang kita ada di level all time high saat ini gitu kan. Ya hari ini terkoreksi artinya bukan all time high lagi sih memang. Tapi kita ada di level-level yang memang sudah all time high gitu ya, dan kita juga masih kuat di atas MA5 kita, which is sebenarnya ya ini sangat bullish gitu kan. Walaupun terjadi koreksi-koreksi, ini masih sangat bullish dalam jangka apa pendek gitu ya. Untuk jangka menengah ataupun jangka akhir tahun gitu ya, ya kita masih ada potensi sih untuk menguat gitu ya mungkin, tapi kalau dari titik saat ini upside-nya nggak terlalu tinggi gitu. Ini based on forecast para analis dan juga dari data yang kita kumpulkan gitu ya. Mungkin kenaikannya nggak akan lebih terlalu tinggi lagi dari titik ini. Maka dari itu, kalau seandainya terjadi koreksi di tengah tahun depan, tengah tahun ini gitu ya, sekitar bulan apa nih sekarang, April kan ya, April, Mei atau Juni, dan pertengahan tahun itu sebenarnya wajar karena kita dari awal tahun itu udah meningkat cukup signifikan. Jadi kalau terjadi koreksi menurut saya itu sangat wajar dan bisa jadi opportunity buat teman-teman ambil posisi gitu ya, dalam arti kata beli saham seperti itu Pak. Baik, baik, luar biasa ya. Jadi ini masuk dalam fase koreksi ya setelah melampaui level tertingginya nih beberapa hari yang lalu ya. Nah selanjutnya, kira-kira kalau kita bicara titik support dan resisten IHSG saat ini di mana aja nih menurut pandangan Pak Riko? Oke, kalau untuk IHSG sendiri yang paling dekat ya Pak ya, yang paling dekat aja itu sebentar saya lihat dulu. Oke. Nah, ini dia IHSG. Oke, yang paling dekat untuk jangka pendek itu di kisaran 7.038. Itu adalah MA10. MA10-nya Pak, which is kita udah dari awal Maret gitu ya. Kita tuh selalu nurut dengan MA10-nya. Setiap kena MA10 mantul, MA10 mantul. Itu adalah support paling dekatnya gitu ya. Mungkin kalau untuk jangka menengah itu ada di kisaran ya 7.000 sih ya udah pasti lah ya, deket-deket ini juga. Sekitar 6.800-an sampai 6.900 itu bisa jadi support jangka menengahnya IHSG. Seperti itu Pak. Kalau untuk resisten ya saya rasa karena kita ada di all time high ya, level 7.094 adalah resisten terakhir. Kalau ada di atas itu ya kita udah nggak punya resisten. Sky is the limit gitu Pak. Baik, baik ya. Tapi ada proyeksi nggak nih angka tertentu nih sampai akhir tahun Stockbit atau tim riset ini memproyeksikan nih IHSG di angka berapa? Oke, kalau dari Stockbit kita nggak memproyeksikan IHSG Pak, kebetulan. Mungkin kalau dari beberapa konsensus yang saya lihat, IHSG itu ada di kisaran 7.200 sampai 7.500-an gitu ya Pak ya, untuk akhir tahun rata-rata analis forecast-nya. Baik, 7.200 dan 7.500 ya, Ya, konsensus dari analis ya. Ini apa istilahnya bisa diperhatikan nih untuk level-level selanjutnya dari IHSG. Baik, terima kasih Pak Riko. Selanjutnya kita ngomongin sektoral nih Pak. Kita udah bahas kondisi internasional, kita udah bahas kondisi domestik, kita udah bahas teknikal IHSG. Sekarang sektornya nih, kira-kira apa aja sih sektoral highlight IHSG beberapa waktu ini? Silakan Pak Riko. oke. Saya rasa yang menarik tahun ini adalah dari sektor energi, komoditas, sorry, bukannya energi aja, tapi komoditas, metal mining, energi, dan juga plantation gitu ya. I think itu menjadi menarik karena memang harga komoditas saat ini tinggi gitu ya. Jadi itu ya ada benefit lebih lah untuk para produsen itu memproduksi lebih banyak karena memang lagi tinggi-tingginya nih gitu untuk harga-harga komoditasnya. Itu yang saya rasa diuntungkan, dan juga selain itu ada juga kalau kita melihat recovery ekonomi dari sektor retail itu juga cukup menarik saya rasa, karena orang udah nggak lagi kita nggak PPKM lagi lah gitu. Kita udah bebas keluar,
terus juga kita udah bisa jalan-jalan gitu. I think itu menjadi menarik, jadi sentimen positif buat sektor retail dan juga pengelola mall misalnya. Seperti itu. Dan yang menarik lagi menurut saya di tengah terjadinya inflasi ini, demand pull, dan juga banyak pengusaha yang mulai kembali untung gitu ya, karena tahun lalunya rugi, terus tahun ini udah mulai balik recover gitu ya, adalah perbankan, Pak. Saya merasa 3 sektor itu yang menarik ya menurut saya untuk tahun ini. Baik. Jadi komoditas, kemudian retail, dan sektor perbankan ya. Ini sektor-sektor yang bisa diperhatikan nih oleh investor. Ditambah lagi kita sedang memasuki bulan Ramadan ya, bulan suci Betul. puasa gitu ya. Dan biasanya konsumsi masyarakat itu meningkat ya. Dan otomatis nih sektor retail ini diuntungkan nih. Kalau sektor poultry bagaimana Pak? Ini kan kalau kita bicara seasonal kan poultry biasanya kena imbas nih dari Ramadan dan Lebaran ini. Silakan pandangannya Pak Riko. Ya, saya rasa kalau untuk poultry memang ada efek dari seasonality ya Pak ya. Cuman kalau melihat dari harga ayam dan juga fundamentalnya, saya rasa ayam ya ada diuntungkan, cuman lebih besar ke 3 sektor itu gitu Pak. Kayak kalau saya boleh ngomong ya Pak ya, hampir di atas 50% lah pastinya. Saya nggak berani ngomong berapa. Di atas 50% sektor di IHSG itu pasti mengalami perbaikan, at least di tahun ini gitu ya, dibandingkan dengan tahun lalu. Cuman kalau ditanya mana yang lebih diuntungkan, saya rasa 3 sektor tadi gitu, Pak. Baik ya. Nah selanjutnya nih perbankan. Perbankan kan juga sekarang terbagi menjadi 2 kasta gitu, atau 2 arus ya, atau 2 grup gitu ya. Perbankan konvensional dan perbankan digital. Nah kalau kita bicara apakah kedua ini relevan nggak? Maksudnya perbankan konvensional menarik, bagaimana dengan perbankan digital? Silakan pandangannya, Pak Riko. Oke. Mungkin kalau mencari emiten perbankan, yang saya bisa bilang, digital banking is not for all investor gitu kan. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, banyak emiten bank digital itu masih mencatatkan net loss gitu ya, masih rugi gitu kan. Yang kita beli, yang kita percaya adalah suatu saat mereka bisa turn into profit dengan scale yang cukup besar, menghasilkan profit yang lumayan, jadi perusahaannya jadi worth segitu, dan juga ya kita worth untuk pegang sahamnya, seperti itu. Untuk saat ini belum bisa mencatatkan keuntungan lah gitu. Tapi dari segi operational metrics gitu ya, kayak misalnya bagaimana mereka membentuk ininya, komunitasnya gitu, dan lain-lainnya, society-nya gitu-gitu ya. Saya rasa itu harus dilihat per segmen, per emiten, bukan per segmen, per emiten gitu. Gimana emiten tersebut mengembangkan ekosistemnya gitu. Itu yang pertama. Kalau untuk emiten bank konvensional gitu ya, saya rasa tahun ini itu ada peningkatan kinerja keuangan gitu. Kinerja keuangannya juga bisa bertumbuh gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya tadi ya, banyak yang mulai turns into profit, udah mulai recovery, dan demand juga mulai ada. Artinya pasti ada juga dari pengusaha-pengusaha tersebut yang mikir, ekonomi udah mulai bagus nih, kayaknya boleh nih ekspansi gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, banyak yang berpikiran gitu, loan growth pasti akan tumbuh gitu Pak. Ketika loan growth itu tumbuh, artinya revenue dari perbankan kan tambah tinggi gitu. Dan ketika revenue tambah tinggi, otomatis juga itu akan translate ke net profitnya gitu. Dan juga kalau kita ngelihat beberapa emiten perbankan itu udah menyediakan buffer yang cukup besar dari provisioningnya gitu. CKPN-nya cukup besar di tahun lalu gitu, which is mereka nggak perlu besar-besar banget di tahun ini gitu kan. Dan itu bisa menyebabkan lonjakan gitu ya, saya rasa di net profit mereka gitu Pak. Baik ya. Jadi hati-hati ya kalau misalnya perbankan yang digital ya, karena story-nya ada tapi belum terwujud dalam bentuk laporan keuangan gitu. Jadi faktanya belum muncul ya. Jadi story-nya ini masih belum didukung sama data. Tapi kalau yang perbankan konvensional tadi seperti disampaikan Pak Riko, ini banyak sekali potensinya ya, karena ekonomi sudah mulai berjalan, terus terjadi kenaikan permintaan ya, dan sebagainya ya. Baik, selanjutnya tadi sempat disinggung juga terkait komoditas ya, salah satu sektor yang bisa diperhatikan nih. Nah,
berhubung situasi di China itu kan sedang kontraksi ya karena lockdown di beberapa daerah, dan seperti yang diketahui kalau misalnya China ini mengalami penurunan aktivitas, ini biasanya berdampak pada penurunan harga komoditas gitu ya. Istilahnya kalau China itu kena flu ya, maka harga komoditas itu kena TBC gitu, karena pergerakannya sangat bergantung sama ekonomi China ya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Pak Riko? Oke, betul. China, kalau ya China batuk, komoditas terutama batu bara apalagi gitu ya, itu kena TBC gitu ya, kelapa sawit juga. Tapi sepanjang 2020 dan 2021, China tuh sering juga kena batuk, Pak, gitu. Itu yang perlu kita teliti nih, lebih kita perhatikan lah ya, kita perhatikan lebih dalam. Dan mereka cepat sembuhnya, Pak. Itu yang saya rasa, oke, ini mungkin nggak akan lama juga gitu. Jadi karena mungkin negara mereka adalah negara yang taat gitu ya sama pemerintah gitu ya, dan komunis juga gitu kan ya. Ketika pemerintahnya bilang kita lockdown misalnya 1 bulan, mereka bener-bener lockdown. Saya tanya teman saya yang ada di China juga, wah itu ternyata cepet lockdownnya. Jadi itu bener-bener bisa restrict persebarannya gitu. Dan ya hopefully mereka bisa mengulangi hal ini lagi gitu ya. Jadinya ketika ini diulangi, batuknya cepat sembuh, harga komoditas sebenarnya ya betul turun. Pasti kalau saya tuh ngelihat kemarin perang Rusia Ukraina itu komoditas naik tinggi, menurut saya itu malah sangat tidak wajar. Kenapa? Karena ya betul sih bisa terjadi supply shock gitu ya, harga komoditasnya naik. Tapi siapa yang mau beli kalau harganya terlalu mahal juga gitu. Akan ada perpindahan ke barang substitusi gitu kan. Nah, ketika harganya ini turun, banyak orang ngelihat itu, wah ini udah mulai downtrend apa segala macam. Kalau menurut saya ini adalah lagi mencari titik equilibrium, Pak, gitu. Jadi titik di mana semua seneng lah gitu bahasa gampangnya. Yang jual senang, yang beli juga senang gitu. Nah, itu yang menurut saya saat ini sedang terjadi, dan dengan China yang kemungkinan ada potensi lah ya kita ngomong, karena tahun lalu cepat juga untuk recovery-nya. Saya rasa harga komoditas itu masih akan cukup lama bertahan di area-area sini ya, gitu Pak, kalau menurut saya. Baik, luar biasa ya. Jadi cepat recovery-nya ya. Sama seperti IHSG kita nih, walaupun beberapa waktu terkena hit sangat keras dari pandemi, tapi covernya itu kurang dari 2 tahun gitu ya. Itu bisa balik modal ya, balik kembali ke level tertingginya bahkan. Baik, terima kasih Pak Riko. Selanjutnya nih, mungkin kita bisa bicara pergerakan investor asing. Pak Riko ya, seperti yang dibahas tadi, disinggung di awal, kalau misalnya kenaikan suku bunga The Fed itu bisa dana asing keluar ke sana ya, tapi justru belakangan ini kebalikannya nih, kenaikan suku bunga The Fed, tapi investor asing nih justru terus net buy di pasar modal kita. Nah, kira-kira bagaimana nih pergerakan investor asing? Silakan Pak Riko. Oke, saya rasa karena inflasi itu Pak. Jadi yang pertama harus dirapiin oleh The Fed. Mungkin saya refer ke 2013 Pak. Banyak orang yang membandingkan kalau seandainya US melakukan tapering off, itu bisa terjadi foreign outflow dari kita dan masuk ke US gitu. Kondisinya saat ini itu berbeda dengan 2013. Ekonomi kita lebih strong tahun ini gitu ya. Sejak COVID-19 pun lebih strong gitu. Ya, salah satu yang saya sebutkan tadi, kita bisa bayar utang, di sana masih cari utang gitu kan. Itu yang ekonomi kita strong, trade balance kita surplus saat ini gitu. Itu yang menyebabkan sebenarnya ketika di sana terjadi inflasi, di US sana terjadi inflasi dan bisa hit growth rate dari Amerika sendiri, itu investor pasti berpikir gitu. Kita ambil contoh dari yield obligasi mereka gitu. Kalau kita ngelihat inflasi kita tadi 2,6-an, tapi suku bunga BI kita 3,5. Artinya masih ada surplus gitu kan ya Pak ya di situ ya. Kita masih positif yield. Sedangkan di Amerika sana suku bunganya 0,5, baru dinaikin 0,25. Baru dinaikin 0,25%. Yield suku bunga 0,5, yield obligasinya itu sekitar 2%-an. Sedangkan inflasi 7%, artinya minus. Di situ ada minus, Pak. Negatif yield kita sebutnya. Apa keuntungan dari saya berinvestasi di obligasi United States gitu kan? Ketika inflasinya aja ternyata beat the return gitu kan. Itu yang bisa menyebabkan investor pasti mikir, kenapa nggak cari aset lain gitu yang bisa lebih bertumbuh? Makanya kita ngelihat yang namanya komoditas naik gitu. Karena investor pasti juga punya pikiran, nanti ketika COVID semua pulih,
pasti semua cari komoditas. Itu mereka invest ke komoditas. Dan ternyata bener kan, sekarang ada demand. Makanya komoditasnya kemarin sempat tinggi, ada demand tambah tinggi lagi gitu kan. Terus udah gitu mereka juga ke safe haven. Lebih baik ke gold lah gitu. Walaupun gold mungkin kegunaannya nggak sebanyak kayak batu bara ataupun nikel dan lain-lain. Mending invest ke gold lah karena safe haven. Sama seperti US Treasury yield gitu ya. Tapi yieldnya yang saat ini lagi negatif. Yang lain bisa aja ke saham. Tapi saham yang ada growth-nya. Which is di Amerika yang ketakutannya adalah inflasi terlalu tinggi, hit growth, emiten juga nggak nge-growth. Emiten US nggak growth. Mereka pindah ke negara yang punya growth gitu. Salah satunya ya kita lagi growth tinggi gitu. Makanya terjadi net foreign buy yang cukup besar ya menurut saya ke IHSG, at least year to date, bahkan dari akhir tahun lalu kan gitu Pak. Dan sekarang kita lagi diserbu ya sama investor Diserbu. asing. Jadi kalau kita belum jadi investor gitu ya, belum beli saham di Indonesia, maka kita akan ketinggalan gitu ya. Betul, Barang-barang kita akan, saham-saham yang bagus ini akan dikoleksi sama asing gitu. Jadi sekarang nih waktu yang tepat untuk berinvestasi ya. Dan Stockbit nih salah satu sekuritas yang bisa dijadikan pilihan investasinya. Baik, terima kasih Pak Niko. Nah mungkin nih pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke segmen tanya jawab ya. Kira-kira untuk menyikapi situasi IHSG saat ini, apa nih yang bisa dipertimbangkan oleh investor? Apakah kita sudah bisa entry, atau kita wait and see terlebih dahulu, atau justru kita menanti tunggu deh IHSG sampai turun di area support? Kira-kira gimana pandangan Pak Diko? Silakan. Oke. Yang pertama kalau untuk investor yang punya view jangka pendek gitu ya, ataupun orang suka sebutnya trader gitu ya. Trader ini sebenarnya saat yang euforia lah ya buat mereka yang short term view gitu. Kenapa? Karena ketika IHSG uptrend, wah semua saham yang dibeli naik gitu kan. Itu yang punya short term view pasti sangat menarik gitu. Tinggal kita cari aja nih entry dan exit levelnya. Jangan sampai risk to reward ratio-nya tuh malah nggak menarik gitu. Upside 50 poin, tapi downside 100 poin dari support. Wah itu kan nggak menarik. Kita tinggal cari itu aja. Saham mana yang lagi uptrend banyak. Tinggal cari mana yang baru breakout atau deket-deket support, itu tinggal dicari aja gitu. Yang risk reward-nya juga menarik gitu kan. Ada sentimen, apalagi sentimen di mana-mana sekarang ini. Terus kalau untuk teman-teman yang punya view mid term dan juga mungkin long term gitu ya. Kalau long term banget yang sampai oh ya nabung aja deh gitu. Sebenarnya kita ngelihat IHSG sangat bagus kok. Kita masih terus tumbuh. Indonesia ya, dalam jangka panjang kita masih terus tumbuh. So, I think kalau buat yang jangka panjang banget buat nabung, I think IHSG masih salah satu aset yang cukup baik untuk investasi jangka panjang gitu. Yang jangka menengah, saya rasa kalau seandainya view-nya jangka menengah gitu ya, 2 tahun, setahun gitu, saya rasa harus melihat harus lebih realistis dan lebih pinter-pinter pilih saham gitu. Kenapa? Karena yang harus kita lihat satu, nggak semua sektor sebenarnya diuntungkan gitu. Ya contoh aja misalnya ketika harga komoditas lagi tinggi, berarti emiten-emiten yang menggunakan COGS misalnya kelapa sawit gitu ya untuk minyak goreng sebagai bahan buat dia ngegoreng gitu, itu pasti terkena imbas gitu kan. Itu mungkin yang harus diperhatikan juga sama investor jangka menengah ini gitu. Pinter-pinter pilih sahamnya, mana yang diuntungkan, mana yang enggak, sektor mana yang bagus, mana yang enggak. Terus juga kalau seandainya bener nanti misalnya US kena hit gitu ya growth-nya dan terjadi kaget gitu Dow Jones-nya jatuh tiba-tiba gitu. Sekarang kan jatuhnya masih pelan-pelan gitu kan, masih jatuh atau panik terjadinya resesi karena kan ya salah satu indikatornya adalah yield dari inverted yield gitu ya di US. Ini baru-baru aja nih terjadi. Jadi yield dari obligasi 2 tahun itu lebih rendah, lebih tinggi daripada yield 10 tahun. Itu kan baru-baru aja terjadi. Dan misalnya US panik gitu yang menyebabkan Dow Jones-nya turun. Bukan yang nggak mungkin kita ikutan kena gitu, kena kepanikannya gitu ya. Tapi menurut saya itu bisa menjadi opportunity, balik lagi gitu. Opportunity itu yang bisa dimanfaatkan oleh investor karena secara fundamental kita sebenarnya nggak sekrisis gitu yang mereka yang inflasinya lagi gila-gilaan. Menurut saya kayak gitu Pak.
Baik, baik ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kita berinvestasi jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, kita harus memiliki rencana ya atau Betul. trading plan-nya gitu. Kita harus pintar-pintar memilih, kita harus pintar-pintar mengelola resiko. Dan yang bagi belum tahu ya caranya, bagi yang belum tahu nih silakan nih ikut akademi ya dari Stockbit Betul. karena pasti Betul. ada edukasi yang lengkap ya dari Ah, sekuritas dari Stockbit ya. Jadi seperti itu ya, harus punya strategi dan trading plan yang optimal. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Riko. Saya yakin ini bermanfaat banget untuk kita semua. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa masukkan pertanyaannya ke kolom chat ya, agar bisa dibahas bersama sama narasumber kita. Kolom chat atau ke kolom Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan masuk. Nah, ini pertanyaan dari Altea underscore ID ya. Pertanyaannya, bagaimana saham sektor apa yang cocok ya, yang dikip nih pada kondisi inflasi maupun perang saat ini ya. Nah, mungkin bisa di reminder kembali Pak Riko. Silakan. ya, oke. Mungkin kalau untuk jangka menengah ya, itu tadi ada 3 sektor yang menurut saya cukup menarik. Apa bisa dilakukan lagi nih? Kira-kira emiten mana nih yang secara valuasi masih oke, terus juga apa namanya kinerjanya oke gitu ya? Karena kalau kita sebut misalnya sektor bank, ada juga loh bank yang nggak perform gitu kan. Kita harus pintar-pintar juga pilih sahamnya. Tambang juga bukannya nggak ada saham, walaupun harga batu baranya naik, tapi bisa aja dia masih net loss gitu kan. Kita pintar-pintar pilih sahamnya. Tapi I think 3 sektor tersebut cukup menarik ya untuk investasi jangka menengah saat ini gitu. Kalau untuk jangka panjang, saya rasa jangan keep saham apa namanya komoditas. Kenapa? Karena komoditas itu termasuk ke dalam cyclical stocks. Sekarang batu bara tinggi, betul. Tapi nggak artinya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi harga batu bara akan di sini. Bisa aja terjadi nanti batu bara akan turun. Dan pasti kinerja dari emiten batu bara, CPO, nikel, itu juga akan ikut turun gitu. Jadi, apa ya, kalau untuk jangka menengah panjang, cari yang emang dia punya stable growth gitu ya. Growth-nya stabil gitu, pertumbuhannya stabil. Kayak perbankan, consumer goods, telekomunikasi, rumah sakit, banyak banget lah pokoknya yang stable gitu. Baik, ya, jadi seperti itu ya. Jadi tiga sektor tadi yang sudah dibahas ada perbankan, komoditas, dan retail ya. Tapi kalau kita bicara terkait sektor komoditas ini, volatilitasnya cukup tinggi ya, bergantung dari harga internasional. Jadi mungkin kita bisa pilih sektor-sektor yang lebih reliable ya, yang lebih stabil, seperti consumer tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Riko ya. Baik, terima kasih pertanyaannya, terima kasih juga tanggapannya Pak Riko. Selanjutnya jika ada yang mau bertanya, mungkin bisa masukkan pertanyaannya ke kolom Q&A ya, agar bisa dibahas bersama nih sama narasumber kita. Nah, ini ada pertanyaan terkait uh, yang lagi viral nih atau yang lagi diperbincangkan nih ya, yaitu IPO Goto. Pertanyaan dari Christine Gevianti ya. Gimana pandangannya, Pak Riko? Oke, IPO Goto ya. Yang pertama balik lagi ya, apa namanya untuk sektor tech, digital banking, apalagi yang belum mencatatkan keuntungan, tidak diperuntukkan ke semua orang gitu, karena resiko pasti lebih tinggi gitu. Kita membeli masa depan ketika nanti dia sudah bisa nggak dia turns into profit gitu lah intinya. Kalau kita ngelihat saat ini ya, kalau ride hailing yang paling ada top of mind adalah Gojek. Kalau kita ngomong apa belanja ini ya, marketplace gitu ya, Tokopedia juga ada di top of mind gitu. Saat ini iya masih ada apa namanya mereka sektor leader lah gitu. Tapi bukan artinya pasti berhasil gitu kan. Bisa aja nanti disalip gitu. Misalnya ada aja nih nanti keluarlah tadi Tokopedia, misalnya nanti ada lagi apa namanya nama baru lagi misalnya muncul gitu kan, jadi pesaing gitu, apa bukan Tokopedia, Swalayanpedia misalnya atau apapun lah gitu, nanti itu jadi pesaing gitu kan. Nah kira-kira kuat nggak nih gitu, karena kan ini apa namanya masih merebut hati masyarakat gitu kan ya, supaya tetap stay nih pakai aplikasi mereka nih gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Kalian percaya nggak? Kamu percaya nggak sih kalau ini tuh bisa tetap ada di hatinya masyarakat Indonesia, terutama karena
ya itu ciptaan anak bangsa juga, dan emang kita penggunanya itu rata-rata di Indonesia gitu kan ya, mereka nggak buka cabang di internasional gitu. Nah itu yang pertama, tetap bisa atau gitu, atau tetap bisa ada di hati masyarakat Indonesia atau enggak. Yang kedua, bisa nggak mereka turns into profit gitu. Nah, kalau bisa, yakin bisa nih, pasti bisa lah gitu. Terus apa namanya, walaupun misalnya nggak ada promo, misalnya aja ya, misalnya Gojek udah nggak ada promo, Tokopedia nggak ada promo, tetap masyarakat masih pakai aplikasinya gitu. Mereka bisa jadi profit nggak? Bisa. Dan ada nggak growth ke depannya? Ada. Oke, itu berarti bagus, emiten yang baik gitu kan. Bisa menjadi pilihan buat investasi juga. Jangka panjang ya, kita ngomong jangka panjang. Tapi kalau merasa kayaknya nggak bisa deh gitu, kayaknya susah deh, kalau nggak ada promo kayaknya orang nggak ada yang mau naik Gojek deh, itu ya janganlah, jangan investasi ke sana gitu. Untuk long term ya. Kalau untuk short term, karena datanya belum ada gitu ya, data secara teknikalnya belum ada, saya rasa harus lebih kuat ke analisa fundamentalnya gitu, analisa fundamentalnya dan juga marketnya. Kalau seandainya nih bilang, kan IPO tuh yang paling sering saya dengar adalah, wah IPO nih pasti ARA gitu kan. Saya rasa harus ngelihat juga sih gitu ya. Satu, ngelihat gimana nih masyarakat punya minat gitu kan. Apakah memang besar appetite-nya. Terus juga yang kedua, harus dihitung gitu. Butuh yang dilepas itu berapa besarannya. Terus kira-kira untuk menaikkan 10% butuh uang berapa misalnya. 20%, 25% lah ya kalau ARA kan. Butuh uang berapa? Kira-kira bakal ada nggak appetite sebesar itu untuk menaikkan harga sahamnya gitu. Jadi kita nggak cuman ngitung kancing lah ya, kalau saya bilang. Nggak cuma ngitung kancing, naik turun, ARA, ARB, nggak gitu. Tapi ada analisanya juga, gimana nih dari market. Bisa nggak diserap oleh market gitu. Antusiasnya tinggi atau enggak. Berapa besar nih yang mau di raise fund-nya. Gitu-gitunya Pak. Menurut saya seperti itu.